Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Prasetyo, mahasiswa Pendidikan Geografi di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang geosfer sebagai sumber daya wisata. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Nah, di video kali ini langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian geosfer. Pengertian geosfer yaitu secara umum geosfer adalah lapisan yang terdapat pada permukaan bumi dan lapisan bumi tersebut berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan bumi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 5 diantaranya, yaitu yang pertama atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan yang terakhir ada antroposfer. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu atmosfer atau sering disebut dengan lapisan udara. Atmosfer merupakan selubung gas yang menyelimuti permukaan padat dan cair pada bumi. Selubung tersebut membentang dari permukaan bumi ke atas beratus-ratus kilometer. Contoh gejala pada atmosfer ini antara lain angin, awan, suhu, dan bahkan udara. Lapisan-lapisan atmosfer sendiri antara lain yaitu yang pertama troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adanya eksosfer. Selanjutnya, hubungan atmosfer dengan wisata yaitu atmosfer sendiri dapat menghasilkan cuaca panas, cuaca dingin, dan bahkan cuaca sejuk. Nah, dari cuaca tersebut akan menjadikan daya tarik pada aktivitas pariwisata. Nah, kemudian yang kedua yaitu litosfer atau yang disebut dengan lapisan bumi. Litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar dan keras. Pada litosfer ini, kerak bumi sangat tipis dibanding dengan lapisan-lapisan lainnya. Hubungan litosfer sendiri dengan wisata yaitu litosfer ini sangat berpengaruh terhadap tempat-tempat pariwisata, khususnya di kawasan daerah karst, kawasan gunung berapi, kawasan goa, pegunungan, kapur, dan karang. Adanya hidrosfer atau yang disebut dengan lapisan air. Hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi, baik air tawar maupun air laut. Hidrosfer merupakan bagian dari geosfer yang menjadi tempat terdapatnya semua jenis sumber air, seperti contohnya perairan laut, perairan permukaan di daratan, dan air tanah. Hubungan hidrosfer sendiri dengan wisata yaitu dari fenomena hidrosfer menghasilkan atau membentuk potensi wisata antara lain terbentuknya laut, pantai, samudra, danau, sungai, dan bahkan air tanah. Nah, air tanah di sini yang dimaksudkan seperti halnya munculnya sumber air panas yang dijadikan sebagai objek-objek wisata. Kemudian saya akan menjelaskan yang nomor 4 yaitu biosfer atau yang disebut dengan lapisan kehidupan. Biosfer adalah bagian dari geosfer yang terletak pada troposfer, litosfer, dan hidrosfer yang penuh dengan kehidupan. Biosfer di sini adalah kesatuan hidup flora dan fauna yang tersebar di muka bumi. Faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna antara lain iklim, tanah, dan makhluk hidup. Kemudian hubungan biosfer dengan wisata yaitu di sini biosfer dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata yang menguntungkan. Bahkan dapat juga dijadikan sebagai pelestarian flora dan fauna. Seperti halnya adanya kebun binatang, cagar alam,
hutan lindung, taman nasional. Kemudian yang terakhir yaitu antroposfer atau yang disebut dengan lapisan kehidupan manusia. Antroposfer adalah bagian dari biosfer yang merupakan ruang di permukaan bumi tempat hidup manusia dengan segala aktivitas kehidupannya. Antroposfer yang dijadikan sebagai pariwisata adalah adanya antara lain yang pertama wisata budaya, wisata agama, agrowisata, dan bahkan wisata kuliner. Demikian tadi yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Dan untuk kalian semua, selalu ikuti video-video saya berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spasial maestro.